sih manajemen waktu itu penting? Teman-teman bisa on cam atau melalui chat juga bisa. Mengembangkan disiplin diri, ya, terus dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Baik, ada lagi? Nah, jadi ini ada beberapa yang udah menjawab ya. Saya akan meringkas jawaban dari teman-teman. Jadi manajemen waktu itu penting karena membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mempercepat pencapaian tujuan. Jadi melalui webinar ini, saya akan memberikan tips dan strategi praktis agar peserta bisa mengelola waktu lebih efektif dan menyusun prioritas yang mendukung produktivitas mereka. Nah, pokok pembahasan di pagi hari ini, yang pertama ada konsep dasar, kemudian ada tips G2-nya, dan sesi terakhir adalah Q&A. Yang pertama ada time management versus energy management. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih bingung nih, apa sih perbedaan dari time management dan energy management dan apa hubungannya mereka. Jadi, time management itu saling berhubungan nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak waktu tapi dengan energi rendah, itu hasil kerjanya kita tuh kurang maksimal. Jadi kita itu harus di samping mengelola waktu kita harus mengelola energi seperti memilih waktu yang tepat saat tubuh dan pikiran berada pada puncak produktivitas. Hal itu supaya pekerjaan kita tuh juga maksimal, teman-teman. Nah, kemudian ini ada hukum Pareto. Nah, yang di-highlight pada hukum Pareto ini adalah fokuslah pada tugas-tugas yang memberikan dampak besar dibandingkan menghabiskan waktu untuk hal-hal kecil. Maksudnya ini adalah seperti ini teman-teman. Anda mungkin punya banyak waktu untuk Anda mungkin mempunyai banyak waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi jika kalian itu hanya menghabiskan waktu-waktu untuk seperti mungkin main game ataupun kegiatan yang kurang penting lainnya, maka tugas yang sebetulnya itu bisa kalian selesaikan itu akan keteteran di akhir, teman-teman. Jadi kita itu harus memprioritaskan tugas-tugas yang memiliki dampak besar bagi diri kita dibanding menghabiskan waktu-waktu yang kurang baik seperti mungkin main game ataupun main dengan teman-teman yang produktivitasnya itu kurang untuk diri kita gitu. Kemudian ada hukum Parkinson. Yang perlu di-highlight pada hukum ini adalah perlu menetapkan batas waktu yang jelas untuk meningkatkan efisiensi. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, misalnya kita ada minggu depan ada deadline, tiga deadline yang berurutan dari hari Senin sampai hari Rabu. Jadi, kalau kita hanya berkutat pada satu tugas saja, takutnya tugas yang lain itu akan keteteran. Jadi, kita harus menetapkan batas yang jelas. Misalnya, di tugas yang pertama nih, kita mengerjakan 3 hari, lalu tugas setelahnya kita batasi 1 hari dan seterusnya hingga deadline terkumpul. Jadi dengan menetapkan batas waktu yang jelas ini, tugas itu akan teratasi tanpa ada rasa keteteran seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix ini membantu menyusun prioritas tugas berdasarkan kategori. Yakni yang pertama, mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting.
Contohnya apa? Yang pertama, mendesak dan penting. Contohnya tuh seorang manajer yang harus menyelesaikan laporan keuangan perusahaan yang tenggat waktunya hari ini. Nah, ini tuh tugas yang mendesak dan penting karena ada deadline dan berpengaruh pada keputusan bisnis. Yang kedua, ada penting tapi tidak mendesak. Contohnya adalah seorang mahasiswa perlu menyiapkan skripsi yang harus selesai dalam 3 bulan. Menyicil skripsi akan mencegah stres di akhir. Yang ketiga, ada mendesak tapi tidak penting. Contohnya adalah undangan rapat yang sebenarnya bisa diwakilkan atau tidak relevan dengan peran utamanya. Mendesak ini karena jadwalnya sudah ditentukan tapi mungkin tidak esensial atau tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, tidak mendesak dan tidak penting. Contohnya seorang pelajar yang menghabiskan waktu menonton video lucu di media sosial atau bermain game di ponsel selama berjam-jam. Nah, di sini saya memberikan 5 tips jitu manajemen waktu. Yang pertama ada SMART method, kemudian ada membuat to-do list, ada teknik Pomodoro, eliminasi gangguan, dan yang terakhir ada manfaat teknologi. Nah, SMART method ini apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi SMART method ini tuh adalah kepanjangan dari jadi SMART method ini adalah kependekan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi ketika kita menggunakan metode ini sangat efektif untuk membantu aktivitas harian kita. Contohnya, misalnya kita membuat atau menulis di sticky note, menyelesaikan pekerjaan proyek. Nah, itu kan kurang detail ya teman-teman. Jadi daripada kita menulis yang kurang detail, kita itu harus disarankan menulis seperti ini, menyelesaikan bab 1 proyek hingga akhir minggu ini. Jadi itu lebih spesifik, ada waktunya juga, ada penjelasan waktunya juga, ada penjelasan tugasnya juga. Kemudian membuat to-do list. Di dalam to-do list ini gunakan teknik prioritas juga yang misalnya tadi ada yang mendesak dan penting, misalnya hari ini saya sedang ada tugas UI UX, kemudian minggu depan kita ada presentasi, atau 2 hari lagi tanggal sekian ada presentasi project. Jadi membuat to-do list ini juga berpengaruh pada produktivitas kita. Nah, to-do list ini biasanya bisa menggunakan time blocking dari Google Calendar. Nah, yang selanjutnya ada teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini adalah strategi yang membantu waktu kerja menjadi interval 25 menit dengan jeda 5 menit di antaranya. Nah, setelah 4 interval, beri jeda yang lebih lama 15-30 menit. Teknik ini bagus untuk menjaga waktu tanpa kelelahan. Mungkin bagi teman-teman yang tahu Jerome Pauline, jadi sebenarnya saya tahu teknik ini dari Jerome Pauline. Jadi dia itu menggunakan teknik ini ketika belajar ya, mungkin ini bisa diterapkan oleh teman-teman teknik Pomodoro. Nah, kemudian ada eliminasi gangguan. Eliminasi gangguan ini mencakup gangguan dari ponsel, notifikasi, atau lingkungan yang bisa memotong produktivitas. Nah, saran saya, jadi karena gangguan ini rata-rata dari ponsel ya, mungkin distraksi, notifikasi tadi. Jadi coba atur ponsel dalam mode do not disturb atau gunakan aplikasi pemblokir untuk menghindari situs-situs pengganggu selama jam kerja. Kemudian yang terakhir ada manfaatkan teknologi. Jadi ini di sini tuh banyak banget teknologi yang memfasilitasi teman-teman untuk melakukan manajemen waktu, di antaranya ada Trello, Google Calendar, atau Notion untuk mengatur tugas-tugas Anda. Jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur pengingat untuk mengingatkan jadwal harian, deadline, atau rapat. Nah, tiba di sesi terakhir, mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, bisa on cam, bisa on mic, atau ditulis melalui kolom chat.
Ya, ini sembari menunggu teman-teman yang mungkin ada yang bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aditya Rizky. Bagaimana sih, Kak, cara mengukur keberhasilan manajemen waktu? Jadi, keberhasilan manajemen waktu ini bisa diukur dengan melihat apakah kita mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam waktu yang diinginkan. Kita bisa mengevaluasi, misalnya apakah tugas-tugas itu bisa terkendali, apakah tugas itu bisa dikumpulkan sesuai deadline, misalnya seperti itu teman-teman. Kemudian selain itu, kita juga bisa mengevaluasi dengan melihat peningkatan dalam produktivitas. Selain itu juga bisa dilihat dari kualitas hasil kerja, serta berkurangnya stres, dan bisa menjadi indikator efektivitas manajemen waktu kita. Itu. Kemudian, apa dampak dari multitasking terhadap manajemen waktu dan produktivitas? Jadi multitasking ini terlihat seperti cara yang produktif ya teman-teman, tetapi sejujurnya itu bisa memperlambat produktivitas kita. Ketika kita melakukan multitasking, otak kita itu akan dipaksa untuk sering beralih fokus antar tugas yang membutuhkan waktu dan energi. Jadi setiap kita kali beralih dari satu tugas ke tugas yang lain, ada jeda waktu bagi otak untuk menyesuaikan diri yang secara keseluruhan ini akan memperpanjang waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian multitasking ini juga dapat mengurangi hasil kualitas kerja karena perhatian kita itu terpecah belah. Kita lebih rentan melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan tugas perlu direvisi atau bahkan diulang. Hal ini tuh juga berdampak buruk ya pada kualitas manajemen waktu karena kita mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan daripada jika kita fokus pada satu tugas sampai selesai. Maka dari itu, agar lebih efisien kita disarankan untuk tidak melakukan multitasking. Jadi, daripada multitasking, kita lebih baik membuat to-do list atau time blocking untuk menjaga fokus dan meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari Zediva Nadia, apa sih yang harus dilakukan jika rencana waktu yang telah dibuat tidak berjalan sesuai harapan? Nah, ini kalau sesuai berjalan tidak sesuai harapan ini sebenarnya juga kadang-kadang di luar kendali kita ya teman-teman. Kadang-kadang ada mungkin kita ada halangan tertentu, tetapi ketika kita tidak berhasil melakukan itu, kita harus mengevaluasi apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan tugas tersebut. Misalnya, kita tuh harus mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan rencana tersebut meleset. Kita harus kembali meninjau jadwal yang telah dibuat dan coba mengidentifikasi apakah ada tugas yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan, atau mungkin ada hambatan yang tidak terduga yang muncul, kemudian kita cari tahu nih identifikasi penyebabnya, cari tahu faktornya, kayak misalnya apa sih penyebab utama yang membuat saya tidak bisa mencapai target, terlalu banyak melakukan multitasking atau dan lain-lainnya. Kemudian langkah kedua, atur prioritas ulang. Jadi setelah mengidentifikasi penyebabnya, kalian bisa susun ulang prioritas berdasarkan urgensi dan pentingnya setiap tugas. Misalnya, jika ada tugas yang masih bisa ditunda, prioritaskan terlebih dahulu tugas yang mendekati tenggat waktu. Kita bisa menggunakan teknik yang tadi mendesak dan penting tidak mendesak, dan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah mengatur prioritas ulang, kita dapat merevisi rencana. Sesuaikan kembali jadwal dengan lebih realistis, baik dalam alokasi waktu maupun target yang ingin dicapai. Jika sebelumnya mungkin terlalu ketat atau terlalu ambisius, coba untuk membuat rencana yang lebih sederhana dan terukur. Nah, langkah selanjutnya adalah gunakan teknik manajemen waktu yang fleksibel seperti time blocking. Nah, ini tuh dengan time blocking dapat membantu teman-teman untuk menghadapi gangguan atau perubahan tanpa terlalu mengganggu jadwal keseluruhan. Nah, jadi kita harus belajar dari pengalaman, karena setiap kegagalan dari rencana itu sendiri adalah kesempatan kita untuk belajar dan menyusun rencana kembali, seperti itu.
Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang kita diskusikan atau ditanyakan, bisa disampaikan. Untuk materi nanti akan saya share di public chat ya, nanti akan saya kirim link Google Drive nih.